Sotihotu atas Silani. Sotihotu atas Silani. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Ya, ini atas Silani sibuk. Ya, sibuk membaca biasa. Oh, begitu. Ya, pemirsa Dhamma TV, kali ini kita akan berbincang-bincang Dhamma bersama dengan saya, Atas Silani Metika Senani, dan narasumbernya Atas Silani Canda Senani. Ya, di sini Atas Silani mengambil tema pemberdayaan diri. Nah, tentu pemirsa Dhamma TV penasaran kan, bagaimana sih pemberdayaan diri itu? Terus apa saja sih yang kita perlukan dari pemberdayaan diri itu sendiri? Nah, untuk mengetahui hal itu semua, mari kita simak bersama penjelasan dari narasumber kita, Atas Silani Penny. Ya, Atas Silani Canda Senani. Di sini kan Sila mengambil tema pemberdayaan diri. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik menurut saya ya. Ya, karena tema ini tentang pemberdayaan seseorang. Nah, pemberdayaan diri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Atas Silani? Ya, pemberdayaan diri di sini saya menjelaskan tentang kita pertama-tama harus mengetahui apa sih maksud dari pemberdayaan diri tersebut. Nah, pemberdayaan diri tersebut adalah sesuatu yang dapat membantu kita dalam mencapai dan menciptakan tujuan-tujuan yang akan diharapkan. Nah, dilihat dari kata pemberdayaan diri tersebut bukan berarti bahwa kita itu sebagai manusia adalah bukan manusia yang tidak berdaya. Tapi justru kita dengan pemberdayaan diri yang kita lakukan, kita akan memberikan semangat baru terhadap diri kita untuk menjadikan diri kita lebih berdaya. Jadi kata pemberdayaan diri di sini saya mengambil kata bahwa kita sebagai manusia hendaknya jangan hanya diberdayakan oleh dunia yang ada di kehidupan yang ada di dunia ini, tapi melainkan saya mengajak dengan kata pemberdayaan diri tersebut mengajak para pendengar untuk marilah kita memberdayakan diri kita agar kita bisa menciptakan sumber daya. Jadi jangan hanya kita yang diberdayakan dengan orang-orang lain, tapi marilah kita itu menciptakan sumber daya bagi setiap orang, seperti itu. Oh begitu. Jadi pemberdayaan diri ini pertama diawali dengan dari diri seseorang itu sendiri. Iya. Nah, kalau begitu ini kan diawali dari diri sendiri. Itu untuk memberdayakan diri itu sendiri apa saja yang dilakukan agar seseorang itu bisa memiliki pemberdayaan diri yang baik begitu. Nah, untuk seseorang memiliki untuk melakukan pemberdayaan diri yang baik, tentunya itu adalah dimulai dari dirinya sendiri. Jadi di sini jangan hanya kita memotivasi orang lain, tetapi kita tidak bisa memotivasi diri sendiri untuk memberdayakan diri sendiri. Nah, sedangkan kita di sini untuk mengajak semua orang melakukan adanya pemberdayaan diri. Nah, dengan pemberdayaan diri yang kita lakukan, kita sedikit demi sedikit kita memberikan motivasi terhadap diri sendiri. Nah, Atas Silani pernah dengar pernah tahu kan binatang dinosaurus yang punah. Nah, ya, dinosaurus yang punah itu bukan karena dinosaurus itu karena lemah spesies, tapi dinosaurus itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Andai kata dinosaurus bisa memberdayakan dirinya, bisa mengikuti perubahan zaman yang ada di dunia ini, maka dinosaurus itu bisa hidup sampai sekarang. Hanya saja karena memang dinosaurus tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu pula dengan manusia. Jika manusia tidak bisa mengubah pikirannya, tidak bisa memberdayakan dirinya, tidak bisa mengikuti perubahan zaman, maka manusia tersebut akan punah juga seperti dinosaurus yang ada. Seperti itu, Atas Silani. Seperti itu. Terus faktor-faktor yang diperlukan dalam pemberdayaan diri itu sendiri apa saja, Atas Silani? Faktornya tentu saja ada di dalam diri kita sendiri. Nah, seperti di dalam Dhammapadaya Makkawaga ada dikatakan bahwa mano pubanggama dhamma manoseta manomaya, yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu dan pikiran adalah pembentuk serta pikiran adalah pemimpin. Nah, jadi untuk melakukan pemberdayaan diri hendaknya memang itu dimulai dari pikiran kita.
Jadi ketika pikiran kita bisa merubah segala sesuatu, maka diri kita pun akan menjadi berbeda seperti itu. Nah, karena kita ketahui ya Ata Silani, bahwa setiap insan, setiap individu atau setiap manusia memiliki kekuatan atau power itu yang dibentuk dari dua, yaitu mind and body. Nah, mind adalah pikiran dan body adalah tubuh. Jadi kekuatan itu yang menentukan bahwa manusia atau individu bisa melakukan pemberdayaan diri. Nah, kemudian saya jelaskan biar pemirsa Dhamma TV yang berbahagia tidak bingung bahwa dengan kekuatan-kekuatan tersebut maka kita bisa melakukan pemberdayaan diri. Misalnya saja kita mempunyai kekuatan pikiran. Nah, tapi pikiran kita mengatakan iya. Namun tubuh juga belum bisa mengatakan iya. Nah, ketika pikiran kita mengatakan kita tidak akan melakukan. Nah, tapi tubuh juga belum tentu melakukan mengikuti apa yang ada di pikiran kita seperti itu. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang bisa membentuk atau memberdayakan diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Nah, tadi kan dia bilang pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dimana sesuatu itu dimulai dari pikiran. Dan pikiran itu merupakan awal. Nah, dengan mengelola pola pikir sehingga seseorang bisa lebih dapat memanage dirinya begitu. Nah, pertanyaannya saya, hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh ini sendiri apa sih? Soalnya kan pikiran itu sendiri kan pelopor, pembentuk awal gitu. Nah, iya, kita tadi seperti Dhammapada Yamakawaga yang telah saya uraikan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dan pikiran adalah pemimpin. Memang segala sesuatu itu didahului oleh pikiran. Nah, ketika pikiran kita, tadi kan saya katakan bahwa kekuatan itu berasal dari dua, yaitu mind and body ya, pikiran dan tubuh. Ketika pikiran berkata iya, maka tubuh juga belum tentu berkata iya. Nah, namun kekuatan di sini untuk melakukan pemberdayaan diri, dikatakan bahwa kekuatan positif atau kita mengajak diri kita untuk selalu berpikir atau mengajak pikiran kita untuk selalu berpikir hal-hal yang positif untuk mengembangkan diri kita, untuk memberdayakan diri kita. Nah, dengan kita memberdayakan diri, maka kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan kita telah kita mempunyai tujuan, kita mempunyai cita-cita, tapi kita tidak berdaya. Kita tidak mempunyai namanya skill, kita tidak mempunyai namanya akal. Nah, secara otomatis manusia tidak bisa melakukan pemberdayaan diri. Nah, dengan kita memiliki cita-cita, dengan kita mempunyai rencana, dengan kita memiliki tujuan, motivasi, maka pemberdayaan diri itu akan berjalan dengan apa yang telah direncanakan, seperti itu. Ya, tadi kan lebih mengarah ke diri sendiri kan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah dalam memberdayakan diri ini dibutuhkan seseorang dalam membantu dia memberdayakan dirinya tersebut? Ya, tentu saja. Tentu saja yang namanya pemberdayaan diri, kita sebagai makhluk sosial yang memiliki akal budi yang baik, nah tentu saja kita membutuhkan orang di samping kita. Meskipun pikiran itu dibuat oleh diri kita sendiri. Namun, ketika kita ingin mencapai tujuan, kita pasti membutuhkan seseorang. Tidak mungkin, misalnya saya atau Atta Silani ingin maju ke depan waktu masih bayi, waktu masih umur 1 tahun, ingin melangkah ke depan. Tidak mungkin Atta Silani berusaha, memang Atta Silani memiliki pikiran untuk berusaha sendiri. Namun, orang tua kan tidak mungkin membiarkan anaknya terjatuh. Ketika ingin belajar, maka orang tua sanggup membantu. Nah, seperti itu juga ketika kita ingin memberdayakan diri kita, ingin mencapai tujuan, kita harus membutuhkan seseorang. Nah, seseorang itu memang adalah faktor yang kedua. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana semangat kita, keinginan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, nanti untuk faktor keduanya itu adalah untuk yang kedua kalinya. Ketika kita sudah tidak mampu untuk memberdayakan diri sendiri, kita baru membutuhkan orang lain, seperti itu. Iya. Terus planning atau rencana seseorang dalam memberdayakan diri tersebut seperti apa Atta Silani? Di sini setiap orang memang sudah memiliki rencana ya. Seperti kita memberdayakan diri. Kita memberdayakan diri ini untuk mencapai tujuan atau cita-cita atau rencana yang akan kita tuju. Nah, rencana-rencana yang
maksudnya yang untuk paling awal yang kita lakukan untuk agar pemberdayaan diri yang kita lakukan ini berhasil, maka kita itu harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jangan kita memaksa orang lain untuk memberdayakan dirinya, namun diri kita tetap begitu-begitu saja. Nah, jadi awalan dari diri sendiri yaitu kita hendaknya mengubah situasi. Jadinya setiap orang itu kan memang biasanya lebih condong kepada situasi yang seperti itu dan seperti itu saja. Kan lebih bosan ya jika situasinya hanya seperti itu. Jadi dengan kita mengubah situasi dengan menjadi situasi yang kita inginkan, yang sesuai dengan kita inginkan, maka situasi tersebut bisa kita situasi tersebut bisa kita kembangkan sehingga menunjang untuk melakukan pemberdayaan diri. Nah, kemudian itu tadi yang pertama ya, mengubah situasi. Nah, kemudian bisa juga kita mengubah dulu diri sendiri. Nah, jadi mengubah diri sendiri sini bukan berarti kita harus mengubah diri sendiri secara penuh, tapi hendaknya kita mengubah diri secara perlahan, step by step. Jadinya tidak langsung bret. Jadinya langsung nggak langsung kita harus gitu ya. Jadinya nggak bisa langsung abrakadabra gitu, nggak bisa. Jadinya kita harus secara perlahan. Jadinya langkah demi langkah. Nah, di sini ketika kita ingin mengubah diri sendiri, nah kita kan memberdayakan diri ini bukan untuk memberdayakan diri sendiri, tapi kan untuk kepentingan orang banyak. Kita juga menciptakan sumber daya untuk orang banyak. Nah, jadi ketika kita mengubah diri sendiri ini, kebanyakan orang itu kan tidak mampu yang namanya menghadapi orang lain, tidak berani berbicara di depan umum, tidak berani mengusulkan pendapat kan, tidak berani menyampaikan pendapat. Nah, tetapi dengan kita perlahan mengubah diri sendiri, maka kita hambatan-hambatan dengan melakukan perlahan-perlahan, dengan melakukan pengubahan diri secara perlahan itu, kita bisa memberdayakan diri kita secara sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya menghidupkan suatu kreativitas. Jadi kita hendaknya hidup dengan suatu kreativitas. Yang ketiga adalah hiduplah dengan sebuah kreativitas. Ya, kita kembali lagi di acara Manage Your Mind. Ya, tadi Atta Silani Effendi sudah menjelaskan butir ketiga mengenai Atta Silani Canda Senani menjelaskan bagian ketiga atau butir ketiga. Ya, bisa dilanjutkan lagi, silakan penjelasannya. Ya, tadi sampai di hidup dengan kreativitas ya. Yep. Nah, tentu saja ketika kita ingin memberdayakan diri kita menjadi lebih baik, maka kita memang hendaknya jangan hanya monoton dengan satu kegiatan. Jadi kita meningkatkan bahwa kita itu memang harus hidup dengan sebuah keterampilan, kreativitas. Jadi kita harus berkenalan dengan hal-hal yang bersikap teknis. Jadi seperti itu. Nah, dengan kita berkenalan dengan hal-hal yang bersikap teknis, maka hidup kita lebih berwarna kan tentunya. Nah, jadi pemberdayaan diri yang kita lakukan dengan segala kreativitas yang kita lakukan, maka setelah kita memberdayakan diri sendiri dengan kreativitas yang telah kita miliki, maka kita bisa langsung memberikan kreativitas tersebut atau keterampilan yang telah kita miliki kepada orang lain. Nah, kemudian yang keempat juga itu ada yang namanya meninggalkan situasi sulit. Tidak mungkin kan seseorang yang ingin memberdayakan dirinya selalu berada di keadaan yang sulit. Nah, jadi orang yang ingin memberdayakan diri, mereka itu harus berada atau harus selalu berusaha berada di zona-zona yang aman atau berada di zona-zona yang indah. Nah, ketika mereka mendapatkan masalah yang hanya bisa dikatakan seujung kuku, tapi mereka besar-besarkan menjadi sejempol kuku. Nah, sekuku ini ya, sekuku jempol. Nah, ketika dari masalah kecil mereka besarkan, maka mereka tidak bisa memberdayakan diri itu dengan secara leluasa. Ketika mereka meninggalkan situasi atau masalah-masalah sepele itu, dengan mudah mereka bisa mengembangkan atau merubah diri mereka menjadi lebih baik. Seperti itu, Atizani. Iya, baik. Apakah ada hambatan untuk melakukan pemberdayaan diri dan apakah ada kemudahannya dalam hal ini? Ya, tentu ya, yang namanya kehidupan, setiap orang melakukan sebuah usaha atau setiap orang menjalani kehidupan, meskipun ya dari kehidupan yang kecil sampai kehidupan yang besar, hambatan itu selalu ada kan. Nah, selalu ada di dalam kehidupan. Tidak mungkin kita dengan mudah melakukan setiap usaha.
Sedangkan kita ingin berjalan pun pasti kita ada hambatannya, kita kesandung. Nah, hambatan itu dari zaman Sang Buddha itu sudah ada. Sang Buddha pun ketika ingin mencapai pencerahan, Pangeran Siddhartha ingin mencapai pencerahan, Pangeran Siddhartha selalu mendapatkan hambatan dan rintangan. Begitu juga dengan kita yang masih yang berada di zaman sekarang. Jadi hambatan itu dari zaman yang masih zaman purba sampai zaman yang modern itu selalu ada. Jadi hambatan tidak pernah bisa dipungkiri lagi. Nah, ya. Jadi hambatan tersebut juga itu tadi. Saya pernah tadi mengatakan di awal kalau kita memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu kan dibentuk dari pikiran dan tubuh. Nah, jadi ketika pikiran mengatakan iya, namun tubuh belum mengatakan iya, jadi tubuh itu masih ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan itu juga yang menyebabkan atau yang menjadi hambatan bagi pikiran kita. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa selalu mencapai kesuksesan itu dengan mudahnya. Seperti itu. Jadi keraguan-raguan itu selalu ada dalam diri kita. Ya, berbicara masalah keraguan-raguan, apakah keraguan-raguan di sini termasuk dalam masuk dalam masalah begitu? Ya. Tentu saja hambatan itu adalah masalah. Keraguan-raguan ya pasti masalah. Nah, kita tidak pernah menyangka bahwa yang diri kita itu atau setiap insan, setiap individu itu adalah orang yang penuh dengan masalah. Nah, dan tidak sadar pula bahwa manusia itu di sini manusia dapat dikatakan sebagai God. Jadi G, O, dan D. Nah, di mana di sini saya akan mengartikan satu persatu bahwa G yang pertama itu adalah generator. Jadi apa sih generator itu? Nah, generator itu adalah orang yang atau pencipta ya. Jadi setiap manusia itu adalah generator. Jadi generator itu adalah pencipta. Jadi tadi kita membicarakan soal masalah. Nah, masalah ini adalah di mana berarti manusia adalah pencipta sebuah masalah. Tidak mungkin orang lain yang menciptakan masalah. Nah, meskipun orang lain yang menciptakan masalah itu pasti dari diri sendiri. Seperti itu. Dan yang kedua tadi ada O. Nah, O itu adalah operator. Operator itu apa? Pengendali kan? Nah, jadi ketika kita telah menciptakan masalah, jadi bagaimana sih kita itu menghadapi masalah tersebut? Nah, kita kan pasti bisa mengendalinya, memelihara. Ketika kita memelihara masalah tersebut, pasti masalah tersebut akan terus berkembang kan? Nah, jadi dengan kita mengendalikan, bagaimanakah kita itu bisa mengendalikan sebuah masalah yang kita punya? Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan keraguan-raguan yang kita miliki? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? D, O, dan D ya. Nah, D ini yang terakhir adalah destruktor. Nah, destruktor itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi ketika kita sudah menjadi generator dan kita sudah menjadi operator, maka yang terakhir adalah kita menjadi destruktor. Nah, destruktor apa? Ketika kita sudah menciptakan masalah, ketika kita sudah mengendalikan masalah, dan siapa sih penyelesai masalah tersebut? Tentu saja diri kita kan? Nah, ya. Jadi ketika kita sudah menciptakan, ketika kita sudah mengendalikan, kita dapat mengendalikan dengan baik, kemudian kita yang bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, jadi tidak mungkin orang lain yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi semua itu, keraguan-raguan tersebut, itu muncul dari diri sendiri. Jadi masalah sebesar apapun, sekecil apapun masalah, sebanyak-banyak apapun itu masalah, itu muncul dari diri sendiri. Jadi bagaimana tergantung kita yang menyikapi masalah-masalah tersebut, sehingga kita bisa menghadapi atau bisa mengurangi keraguan-raguan yang ada dalam pikiran kita. Seperti itu. Berbicara masalah, tentang masalah ya di sini ya. Terkadang seseorang kan sudah merencanakan jauh-jauh hari tentang sesuatu yang ingin dicapai ke depannya begitu. Namun ketika dia mulai melaksanakan itu, banyak sekali hambatan yang menghadang, banyak sekali rintangan yang menghadang orang tersebut. Dan hambatan ini tidak hanya datang 1-2 kali, melainkan berkali-kali begitu. Sehingga ada seseorang yang down gara-gara hal itu. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana caranya menyikapi atau membuat seseorang tetap semangat walaupun banyak rintangan yang datang bertubi-tubi terhadap dirinya untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan itu. Nah, jadi ditanya tadi oleh Atta Silani bahwa bagaimana cara kita memberi semangat ya kepada orang yang telah menemukan masalah sehingga menjadi ragu untuk mencapai keinginannya seperti itu. Nah, tentu saja
bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Banyak cara yang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia itu seperti God ya, generator, operator, dan destruktor. Nah, manusia adalah pencipta, manusia adalah pengendali, dan manusia adalah penyelesaian. Jadi jika Atta Silani menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Atta Silani, jika Atta Silani mendapatkan sebuah masalah kecil saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah besar-besar, bagaimana sih Atta Silani menyelesaikan masalah? Pertama saya berpikir mencari masalah itu sebabnya apa sih? Nah, Atta Silani sudah berpikir seperti itu karena Atta Silani adalah pencipta masalah. Nah, kemudian Atta Silani adalah pengendali masalah. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah yaitu diri sendiri. Jadi ketika Atta Silani menanyakan kepada saya bagaimana sih cara menyelesaikan masalah agar kita tidak ragu-ragu, ya kita tanyakan kepada diri sendiri gitu. Jadi semua kuncinya itu ada pada diri sendiri. Karena pikiran dan keraguan-raguan itu terjadi karena adanya dari diri sendiri, tidak dari orang lain, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau kita hubungkan dengan ajaran Buddha tentang masalah yang datang ke diri kita, apakah dalam ajaran Buddha itu ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri? Kalau yang tadi kan Atta Silani mengatakan bahwa penyelesaian masalah adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang dalam kacamata agama Buddha itu sendiri, bagaimana dalam menyikapi masalah itu? Iya, di dalam ada Dhammapada mengatakan bahwa Atahi Atanonato, ya, itu mengatakan bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa masalah itu muncul itu adalah dari diri sendiri. Jadi bagaimana sikap kita untuk melindungi diri sendiri dari berbagai macam masalah. Nah, tadi pertanyaan Atta Silani bisa diulangi? Dalam kacamata Buddhis atau ajaran Buddha itu sendiri, ada nggak gitu loh solusi untuk menyelesaikan masalah yang ketika datang dalam hidup seseorang? Masalah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa semuanya itu tergantung dari diri sendiri. Nah, untuk menyelesaikan masalah, orang kebanyakan menyelesaikan masalah itu kalau di dunia yang di zaman yang sekarang ya, orang menyelesaikan masalah itu kadang dengan bertatap muka, seperti itu. Tapi dengan bertatap muka itu terkadang emosi orang semakin membara. Nah, jadi dengan semakin membaranya emosi, maka orang tersebut tidak bisa langsung memberdayakan dirinya. Otomatis kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan diri itu jadi menurun, jadi tidak bisa bertingkat. Kan karena pemberdayaan diri ini kita lakukan sesuai step by step, tapi karena emosinya keluar dengan menyelesaikan masalah tersebut, maka pemberdayaan diri yang dilakukan batinnya maka akan turun. Jadi dengan penyelesaiannya gampang saja. Nah, penyelesaian pertama yaitu ketika kita ingin memberdayakan diri, kita hendaknya memiliki moral yang baik. Nah, ketika orang memiliki moral yang baik, maka orang tersebut dapat dikatakan batinnya atau perbuatannya itu sangat baik. Nah, dengan moral yang dimilikinya sangat baik, maka cara berpikir, cara berucap, dan cara tindakannya itu sangat lurus. Nah, ketika dengan moralnya sudah baik atau silanya sudah baik, orang tersebut sudah mengembangkan dirinya atau memberdayakan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi belum seluruhnya seperti itu. Nah, kemudian juga bisa dengan cara kita melatih yang namanya dalam agama Buddha diajarkan meditasi ya. Nah, jadi dengan kita duduk bermeditasi, konsentrasi terhadap badan jasmani, nah kita bisa memberdayakan diri kita. Dengan mengolah batin melalui konsentrasi, maka diri kita menjadi lebih baik. Karena batin itu mempengaruhi mental. Ketika mental kita tidak baik, maka kita tidak berhasil untuk memberdayakan diri. Nah, seperti itu Atta Silani. Ya, baik. Dilihat dari sisi mana pemberdayaan diri dikatakan sudah berhasil. Ini kan tadi dijelaskan bahwa kalau ada masalah kembali ke diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya itu dilihat dari manakah kita bisa menyelesaikan masalah itu sehingga bisa dikatakan berhasil begitu. Ya, masalah pemberdayaan diri bisa dikatakan berhasil ketika kita melakukan sebuah evaluasi. Jadi
seperti halnya saja ketika kita berada di kampus ya. Saya di sini sudah 1 tahun belajar atau belajar teori di kampus. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, kita kembali dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali penjelasan dari Atasilani ini. Silahkan. Ya, tadi Atasilani mengatakan bahwa dilihat dari sisi mana? Apa tadi? Saya lupa. Dilihat dari sisi mana? Tadi dikatakan di kampus begitu. Di kampus ya. Di sini kan saya sudah belajar teori selama 1 tahun. Nah, jadi ketika kita berada di kampus, di sini saya tidak hanya berkumpul dengan satu orang. Apalagi saya di sini tinggal dari berbagai macam suku, daerah, adat ya tentunya, dan bahasa. Jadi di sini kita bisa dapat memahami orang-orang yang berada di kampus. Nah, ketika kita dapat memahami diri sendiri, maka kita juga akan bisa memahami orang tersebut, kawan kita tersebut. Nah, jadi dilihat dari sisi mana atau berhasilnya pemberdayaan diri yang kita lakukan. Nah, yang pertama dalam kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 4 itu disebutkan bahwa ada 2 macam untuk mengevaluasi diri. Nah, jadi evaluasi ini dilakukan karena memang kita sudah melakukan berbagai macam teori ya, berbagai macam teori dan praktek. Seperti saya tadi mengatakan bahwa kita di kampus sudah 1 tahun. Tidak mungkin untuk mencapai hasil atau mengetahui hasil, kita hanya diam, hanya mempelajari teori dan praktek. Tapi kita tidak melakukan evaluasi. Begitu juga dengan melakukan bagaimana sih kita agar dapat melihat apakah pemberdayaan diri yang kita lakukan ini sudah berhasil. Itu tadi, simpel. Jawabannya itu dengan evaluasi. Maka dengan evaluasi yang kita lakukan ini, kita dapat menilai, mengukur dan melihat sejauh mana pemberdayaan diri yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 4 terdapat 2 hal yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam diri kita. Yang pertama, melihat diri sendiri lagi, Atasilani. Nah, jadi dengan kita melihat diri sendiri, apakah diri kita ini sudah baik, maka kita baru bisa melihat orang lain. Nah, jadi 2 hal ini yang sangat penting untuk pengevaluasian atau untuk melihat sejauh mana sih pemberdayaan diri yang kita lakukan ini sudah berhasil. Ketika kita sudah mengetahui atau melihat diri sendiri baik, maka kita bisa mengatakan bahwa kita bisa memberikan motivasi kepada orang. Ketika kita sudah memberikan motivasi terhadap diri sendiri, kita akan bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, jadi 2 hal ini. Jadi jangan kita ketika kita melakukan evaluasi, kita langsung mengevaluasi orang lain, tapi evaluasilah diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian mengevaluasi orang lain, seperti itu. Ya, baik. Dalam pengembangan diri seseorang untuk mencapai pemberdayaan diri itu sendiri, adakah aspek yang menopang hal tersebut? Nah, aspek lain ya, tadi saya katakan bahwa sila samadhi. Nah, ketika kita memiliki moral yang baik dan samadhi yang benar, konsentrasi yang benar, maka kita bisa menjadikan 2 hal tersebut sebagai penopang atau aspek-aspek yang bisa membantu kita dalam melakukan pemberdayaan diri, baik diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, tapi ada lagi, tadi kan Atasilani mengenakan bahwa ada lagi aspek kan, apakah ada aspek lagi? Tentu saja ada. Nah, ketika kita ingin melakukan pemberdayaan diri, kita jangan hanya mengacu pada sila dan samadhi, tetapi hendaknya ketika kita ingin memperbaiki moral, ingin memperbaiki sila, maka diperlukan yang namanya canda atau keinginan. Nah, di sini kenapa saya katakan keinginan? Karena keinginan di sini itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Ketika kita ingin melaksanakan sila yang baik, moral yang baik, maka diri sendiri harus memiliki keinginan yang kuat, yang teguh. Ketika keinginan tersebut datang dari orang, maka sila yang kita lakukan itu sangat-sangat tidak baik. Karena adanya faktor dari luar, tidak dari hati sendiri. Nah, kemudian adanya semangat atau wirya. Nah, ketika kita ingin melakukan pemberdayaan diri,
hendaknya memang kita itu harus memiliki semangat usaha. Jadi dengan semangat yang kuat, semangat yang besar, kita bisa melakukan pemberdayaan diri. Jangan kita hanya orang yang ingin melakukan pemberdayaan diri, orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, tujuan yang tinggi, namun orang tersebut hanya berada di dalam kamar, terperangkap di dalam kamar. Orang tersebut tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak hidup dengan sebuah kreativitas, maka orang tersebut dikatakan lemah, bodoh. Seperti tadi saya membaca sebentar bahwa kebodohan batin itu menghambat segalanya, seperti itu. Jadi dengan adanya semangat, bahwa semangat itu yang bisa melunturkan kebodohan batin kita. Dan kemudian ada juga yang namanya kesadaran atau cita. Jadi ketika kita melakukan sebuah pemberdayaan diri, kita ingin memberdayakan diri kita dan orang lain, hendaknya kita jangan hanya asal-asalan memberdayakan diri. Saya misalnya saja, saya ingin mencapai cita-cita saya setinggi gunung itu, gitu kan. Tapi dia tidak memiliki kesadaran, dia asal-asalan. Saya berjalan ke sana tapi tanpa arah. Saya berjalan ke kiri tapi tanpa arah. Jadi bingung ya. Nah, jadi kesadaran tersebut memang sangat dibutuhkan untuk orang melakukan pemberdayaan diri, seperti itu, Adsan. Ya, tadi kan dijelaskan penopang dalam pengembangan diri seorang dalam mencapai pemberdayaan diri itu sendiri kan dikatakan sila, samadhi, dan panya. Mungkin pemirsa Dhamma TV belum begitu paham ya, sila itu apa sih, samadhi itu apa sih, dan panya itu sendiri apa sih. Nah, atas sila ini bisa dijelaskan dari pengertian sila, samadhi, dan panya itu sendiri. Iya. Jadi pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sila, samadhi, dan panya itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Tentu saja untuk umat Buddha yang ada di luar sana, sila, samadhi, dan panya itu sudah tidak asing lagi didengar. Nah, tapi saya ingin menjelaskan kepada pemirsa Dhamma TV yang lain yang tidak mengerti apa sih itu sila, apa itu samadhi, dan apa itu panya. Nah, sila itu adalah kemoralan. Jadi, di mana kita memiliki latihan itu kita lakukan dengan ketulusan, keinginan, keikhlasan. Jadi, ketika kita melaksanakan sila dengan sebuah keikhlasan, ketulusan, maka sila itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menjalankan sila tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Jadi tidak menyeleweng ke sana kemari, seperti itu. Tapi tentu saja sila dijalankan dengan sebuah kesadaran, jangan hanya asal-asalan. Nah, kemudian samadhi. Nah, samadhi adalah konsentrasi, di mana konsentrasi ini untuk pengembangan batin. Nah, untuk menciptakan sebuah kesadaran juga. Nah, ketika batin kita atau mental kita dikatakan di bawah 50%, maka apa dayanya kita untuk memperdayakan diri? Otomatis ketika mental kita berada di bawah 50%, kita bukan hanya menjadi menjadi orang yang selalu diberdayakan, bahkan menjadi, bahasa kasarnya, bisa dijadikan budak, seperti itu. Jadi samadhi ini dilakukan untuk pencapaian atau pengembangan batin. Nah, ketika batin sudah mencapai 50% ke atas, atau bisa dikatakan ya 80%, orang tersebut ini bisa memberdayakan dirinya. Jadi tidak hanya menjadi orang-orang yang selalu diberdayakan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi, tetapi ketika batin atau mental sudah berada di atas 80%, orang tersebut bisa bisa menjadikan sumber daya juga bagi orang lain. Nah, kemudian ketika kita telah melaksanakan sila dengan baik, kemudian sila semua dilaksanakan secara benar, sesuai dengan ketulusan hati, keikhlasan, dengan itu semua, maka samadhi akan menunjang. Jadinya ketika kita melaksanakan sila, samadhi kita pun akan bagus, konsentrasi kita pun akan bagus. Jadi kita bisa menciptakan sebuah kesadaran. Nah, di mana kesadaran tersebut akan membawa kita pada kebijaksanaan. Jadi ketika kita sudah bijaksana menghadapi kehidupan, maka kita juga bisa dikatakan bijaksana dalam memberdayakan diri. Jadi bijaksana di sini dikatakan kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi pemberdayaan diri di sini saya mengatakan bahwa kita memiliki kebijaksanaan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika kita sukses, maka kita juga jangan lupa dengan orang lain. Jadi istilahnya kita ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, maka kita jangan sombong. Jadi hendaknya kita itu tetap rendah hati. Iya, tetap rendah hati dan memberikan
kesempatan juga atau memberikan peluang juga kepada orang lain dengan kita memberikan sumber daya kepada orang-orang yang di bawah kita seperti itu. Ya, seringkali ya seseorang dalam mencapai cita-cita menghalalkan segala cara. Ya, itu artinya tanpa berpikir bahwa dengan segala cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya itu akan merugikan orang lain. Nah, bagaimana menurut Atasilani tentang seseorang yang demikian? Ya, namun tunggu dulu. Sebelum dijawab, kita break dulu setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kembali lagi di acara Manage Your Mind. Ya, tadi kan Sila belum menjawab pertanyaan saya tentang orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, bagaimana Sila bisa mungkin bisa menjelaskan, menanggapi hal tersebut? Ya, dengan menghalalkan segala cara, setiap orang itu memang ingin menggapai tujuan, ingin menggapai cita-cita dengan menghalalkan segala cara. Tapi namun orang tersebut tidak mengerti bahwa perbuatan yang dia lakukan untuk kesuksesan dirinya itu adalah salah. Nah, itu yang dikatakan orang yang tidak memiliki tidak mengetahui tentang perubahan. Jadi orang yang ingin memberdayakan dirinya, namun orang tersebut menghalalkan segala cara. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Itu yang dikatakan orang yang bodoh. Jadinya itu orang yang belum bisa mengerti tentang tadi yang saya jelaskan, yaitu sila. Jadi orang yang seperti itu orang yang silanya lemah, moralitasnya lemah. Moralitasnya bisa dikatakan tidak ada. Jadi segala cara apapun yang dia lakukan, meskipun cara-cara itu salah, namun itu yang digunakan untuk memberdayakan dirinya, untuk mensukseskan dirinya, itu adalah orang yang sangat bodoh seperti itu. Jadi salah satunya yaitu orang harus belajar melatih moralnya. Dengan melatih moral, sedikit demi sedikit, ia tidak bisa melatihnya secara cepat. Jadi sedikit demi sedikit saja, maka orang tersebut akan bisa memberdayakan dirinya atau menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang halal seperti itu. Ya, baik. Di sini kan orang kadang sering down ya, dengan baik itu dari dalam dirinya sendiri ataupun dari orang lain, sekitar atau lingkungan luar. Nah, ketika seseorang down itu karena hal-hal tersebut, bagaimana seseorang tetap menyemangati dirinya agar tetap di jalur atau planning yang sudah direncanakan itu? Bisa Sila dijelaskan? Iya, dari pertanyaan Atasilani Metika, bahwa seseorang ini bisa saya simpulkan bahwa pertanyaannya yaitu kenapa, bagaimana sih orang itu agar terlihat hebat seperti itu ya, agar terlihat dia itu tidak terlalu direndahkan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Nah, jadi saya tadi mengatakan bahwa apa sih tadi pertama Atasilani menanyakan bahwa rencana apa yang dilakukan, yaitu mengubah situasi, mengubah diri sendiri, kemudian hiduplah dengan sebuah kreativitas, kemudian meninggalkan situasi sulit. Nah, di sini saya mengambil dari yang poin ketiga. Jadi dengan kita agar kita terlihat sama dengan orang-orang yang berada di luar, yang lebih tinggi daripada kita, yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, hendaknya kita memang memiliki yang namanya MAP. Jadi, apa itu? Nah, tadi yang pertama kan tadi saya menjelaskan tentang GOD ya, GOD, generator, operator, dan destruktor. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang MAP, map gitu kan. Tapi bukan map yang untuk penyimpanan kertas ya. Jadi map lain. Nah, di sini untuk agar orang terlihat sama, setara dengan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, agar kita tidak merasa direndahkan. Jadinya kita itu harus memiliki yang namanya mastery. Jadinya mastery ini adalah penguasaan keterampilan. Nah, jadi dari poin ketiga, hiduplah dengan kreativitas, itu memang sangat penting. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia, kita berada di lingkungan masyarakat, kita adalah makhluk sosial yang bisa berinteraksi. Nah, jadi dengan kita memiliki banyak keterampilan, kita menguasai semua keterampilan, maka keterampilan sekecil apapun keterampilan itu, jadinya meskipun kita hanya bisa menjahit, kita hanya bisa menggunting-gunting botol bekas, namun botol bekas tersebut
kita bisa berdayakan, kita bisa menjadikan sumber daya bagi orang-orang yang lain. Jadi penguasaan keterampilan itu memang sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang merasa direndahkan. Jadinya tidak hanya orang yang memiliki uang yang banyak, dana yang banyak yang bisa memiliki sumber daya bagi orang lain. Namun ketika kita memiliki keterampilan, kita menguasai sekecil apapun keterampilan itu, kita bisa memberdayakan diri kita dengan salah satu cara, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas, seperti itu kan, keterampilan yang kita miliki. Jadi kita bisa menciptakan sumber daya untuk orang lain. Nah kemudian yang kedua yaitu A-nya ya, yaitu autonomi. Di mana autonomi ini adalah kemandirian, bisa dikatakan sebagai kesediaan dan juga inisiatif. Nah jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak perlu namanya, meskipun kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, tapi dengan keterampilan yang kita miliki, kita berusaha menjadi orang yang mandiri. Kita bersedia, kita menjadi orang yang sedia. Meskipun apapun itu tantangannya, kita sedia menerima masalah, kita mandiri menerima masalah. Kemudian kita memiliki inisiatif yang tinggi tentunya. Ketika kita sudah mandiri, ketika kita sudah memiliki kesediaan, maka kita sudah bisa siap atau memiliki inisiatif untuk membentuk suatu pemberdayaan yang lebih baru, lebih tinggi. Nah dengan autonomi yang seperti ini, maka orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang pemberdayaan dirinya sudah di atas 50%. Seperti itu dengan kemandirian tersebut. Nah, jangankan orang yang dianggap rendah, anak kecil saja yang belum tahu apa-apa, ketika ia memiliki kemandirian, ia meninggalkan kehidupan, bukan meninggalkan kehidupan ya, tapi meninggalkan atau sudah senang, sudah bisa ditinggalkan oleh orang tuanya. Anak yang seperti ini pemberdayaan dirinya atau dirinya sudah dikatakan bisa memiliki perubahan. Ia tidak melekat atau seperti itulah. Dan kemudian ketika kita sudah mandiri, dengan keterampilan yang kita miliki, kita bisa menjadi orang yang inisiatif. Jadinya bagaimana sih dengan keterampilan yang kita miliki, kita menjadi sejajar atau setara dengan orang-orang yang berada di atas kita, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah purpose ya. Jadi mastery, Purpose. autonomi dan purpose. Nah jadinya apa sih artinya? Yaitu kita memiliki tujuan yang lebih besar. Nah disinilah cita-cita kita atau tujuan kita untuk kita bisa memberdayakan diri kita. Nah ketika kita memiliki tujuan yang lebih besar, ketika kita memiliki cita-cita yang lebih tinggi, maka pemberdayaan diri kita itu, kita memiliki semangat untuk memberdayakan diri. Jadi seperti itu. Nah dengan tujuan yang lebih besar ini, kita memiliki semangat yang lebih kuat dalam memberdayakan diri kita. Nah kemudian dengan semangat ini, kita bisa setelah kita setelah kita memberikan tujuan bagi hidup kita yang lebih besar, kita bisa mengajak orang-orang yang berada di bawah kita untuk diangkat, untuk diajak, untuk memberikan pengalaman yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki terhadap orang-orang tersebut, agar orang-orang tersebut juga bisa setara dengan kita. Seperti itu. Ya, mungkin pemirsa Dharma TV ini sudah menantikan dari bincang-bincang kita dari tadi itu, apa sih kesimpulannya dari semua yang kita bincangkan itu. Silakan atas yang disimpulkan. Iya, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk semua pemirsa yang ada di rumah, yang ada dimanapun Anda berada. Nah, pemberdayaan diri itu memang sangat penting kita lakukan, kita laksanakan atau kita gapai. Dengan ketika pemirsa di rumah memiliki cita-cita dan tujuan yang tinggi yang ingin dicapai, maka hendaknya pemirsa yang ada di rumah bisa memberdayakan diri agar bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, tapi jangan lupa dan jangan sombong ketika Anda telah memberdayakan diri Anda. Pemberdayaan diri Anda telah berhasil, Anda jangan sombong. Karena kesombongan itu akan menurunkan Anda berada di level yang paling bawah. Ketika Anda menjadi orang yang sombong, maka Anda tidak berhasil memberdayakan diri tersebut. Ketika Anda sudah berhasil memberdayakan diri, cobalah melakukan evaluasi terhadap diri Anda terlebih dahulu, kemudian baru evaluasilah kepada orang lain. Jadi pemberdayaan diri itu
sangat penting Anda miliki untuk Anda mencapai cita-cita dan tujuan yang tertinggi. Sekian kesimpulan dari saya. Ya, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama dengan Atta Silani Canda Senani. Mind is not everything, but everything come from mind. So, manage your mind.